Halo Sobat Kaspro, balik lagi bersama saya Wisnu. Kali ini kita akan membahas seputar dua tokoh investasi atau investor yang paling berpengaruh di dunia. Pastinya Sobat Kaspro penasaran bukan kira-kira dari dua tokoh ini kenapa sih berpengaruh sekali dalam dunia investasi? Nah, namun dari dua tokoh tersebut jangan salah, mereka ini pasti saling bertolak belakang. Kenapa saling bertolak belakang? Karena mereka punya kisah dan suksesnya masing-masing. Tentu untuk tahun sekarang juga pasti mereka juga saling bertolak belakang. Nah, makanya kita dengerin nih kisahnya dari dua tokoh tersebut. Nah, pertama, tokoh investor yang paling terpengaruh di dunia ini sudah melakukan investasi sejak umur 11 tahun. Bayangin, 11 tahun sudah melakukan investasi. Wah, itu sangat merupakan achievement atau prestasi yang menurut saya sangat besar gitu. Apalagi di umur dia udah berpikir ke depan atau mindset planning yang memang sangat berpengaruh untuk dirinya sendiri. Siapa lagi kalau bukan Warren Buffett. Sedangkan tokoh kedua ini telah memenangkan Best Stocker pada tahun 2020. Siapa lagi kalau bukan Cathie Wood. Oke, seperti yang dikutip dalam referensi atau sumber yang saya cari, kalau Warren Buffett ini lahir pada tanggal 30 Agustus tahun 1930. Beliau ini dari SD, SMP hingga SMA sudah banyak mempelajari terkait dengan dunia investasi. Bahkan dari seorang ayahnya saja yang sudah menjadi pialang sukses di daerah setempat atau rumahnya dia sudah mempelajari ilmu-ilmu bisnis dari ayahnya. Beliau ini juga dari SD sudah mempelajari atau suka dengan namanya ilmu pelajaran matematika. Karena kenapa? Beliau ini bercerita karena kalau ilmu matematika itu dia bisa menjadi seorang calon investor pialang tersukses nanti untuk kedepannya jika mendalami secara mendalam. Nah, artinya dia sudah mengetahui nih pola pikir mindset ke depan gitu. Kira-kira dari pelajaran matematika ini bikin dia sukses untuk kedepannya. Nah, kemudian ketika SMA, beliau juga sudah memahami atau membeli suatu lahan pertanian. Nah, di mana dari hasil kerja sampingan dia sambil ya waktu di Amerika Serikat mungkin bisa dikatakan dia menjadi sales ya, toko ke toko gitu. Jadi menawarkan produk atau barang selama dia berpendidikan di perkuliahan atau kuliah di perguruan tinggi di Amerika Serikat. Nah, selain itu dari kecil juga Warren Buffett ini sudah memang pintar dalam membaca terkait dengan perkembangan atau belajar terkait hitung-hitungan atau angka dari matematika. Artinya dia sudah memahami betul kalau ilmu matematika ini bisa untuk kedepannya sangat berpengaruh ketika di dunia investasi. Nah, untuk dari kecilnya itu saja mungkin ya Sobat Kaspro. Nah, untuk karirnya, Warren Buffett ini dimulai saat pada usia 10 tahun. Bayangin saat usia 10 tahun ini, Warren Buffett sudah bekerja ataupun memulai karirnya dari umur 10 tahun untuk menuju menjadi seorang investor yang berpengaruh di dunia. Nah, selain itu di usia 11 tahun juga awal suatu perjalanan untuk Warren Buffett. Yang dimana di umur sekecil itu juga dia sudah membeli 3 lembar saham ditambah 3 lagi untuk kakaknya. Nah, dari usia tersebut dia sudah memahami yang tadi saya jelaskan gitu, dari dia kecil juga sudah memahami lembar-lembar saham yang memang dipelajari dari ayahnya. Karena ayahnya itu kan seorang pembisnis yang sukses. Makanya dia pelan-pelan mempelajari walaupun dia berasal dari keluarga yang berada, tapi dia bisa mempelajari saham-saham yang dimiliki oleh ayahnya tersebut. Nah, lalu di usia 15 tahun, tepatnya menginjak SMP, Warren Buffett berinvestasi di perusahaan ayahnya yang memang dia dari hasil itu yang membeli suatu 16 hektar
lahan pertanian. Nah, bayangin dari umur SMA aja dia udah membeli 16 hektar lahan pertanian. Lah, kalau kita kan di umur-umur itu pasti belum bisa ya membeli suatu lahan, apalagi lahan-lahan pertanian yang itu hitungannya 16 hektar. Bayangin 16 hektar kayak seperti rumah yang memang memanjang, ada 3 gitu. Emang mewah gitu dan lahannya juga luas. Itu dia seumur itu udah beli lahan pertanian. Mungkin teman-teman kelas sobat Kasmo bisa dipelajari atau bisa diikuti jejaknya. Pada akhirnya ketika dia sudah berhasil membeli 16 hektar lahan pertanian, dari uang itu dia kumpulkan untuk biaya perkuliahan atau kuliah semasa itu. Karena dia beranggapan kalau dia menginjak di atau meneruskan sekolah di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi di sana, dia akan mendalami ilmu-ilmu yang sebelumnya dia pelajarin untuk dia jemput karir kesuksesannya. Pada akhir tahun 1950, beliau sudah membuka 7 kemitraan yang mengantarkan dia menjadi seorang miliuner di Amerika Serikat. Sehingga dari hasil itu, dia menggabungkan semua asetnya menjadi suatu perusahaan yang kokoh yang menjadi cikal bakal dari perusahaannya yang disebut Berkshire Hathaway. Setelah membeli sahamnya, Warren Buffett mengubahnya menjadi perusahaan yang bisa dibilang bergerak di bidang asuransi. Nah, tak heran di usia tahun 1960-annya, Warren sudah menggabungkan seluruh saham yang di perusahaannya tersebut menjadi satu kesatuan perusahaan yang ternama dan perusahaan terbesar di Amerika Serikat maupun di seluruh dunia, sehingga dia mencicipi dunia investasi dari kecil sehingga dia memiliki sebuah perusahaan. Dia juga membeli suatu lembar saham-saham yang terbesar atau di perusahaan yang berpengaruh di dunia seperti Apple, Microsoft, Google maupun lainnya. Nah, itu bukan perusahaan yang memang perusahaan besar gitu, bahkan sudah dikenal di seluruh dunia. Buffett itu memiliki berapa kepingan lembar sahamnya, sehingga dia pada akhirnya dinobatkan menjadi seorang investor yang berpengaruh di dunia nomor 1. Barulah setelah itu dia menjadi seorang jutawan di usia 30 tahun, bahkan menjadi yang orang termasuk 5 orang terkaya di dunia. Nah, dari kisah Warren Buffett mungkin kita bisa petik dia merupakan seorang pekerja keras dan senang belajar, terus belajar sampai pada akhirnya dia menjadi seorang investor yang berpengaruh di dunia. Nah, mungkin itu saja kisah Warren Buffett. Selanjutnya kita akan membahas tokoh berikutnya yaitu Cathie Wood, di mana dia memulai karirnya pada tahun 1977. Nah, bayangin ketika pada tahun tersebut belum ada namanya sosial media seperti Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, maupun YouTube dan sosmed-sosmed yang terkenal saat ini. Nah, dari tahun tersebut dia memulai meriset dari berbagai macam perusahaan yang pada akhirnya dia menjadi seorang riset analis atau biasa disebut analis atau peneliti saham. Dia akhirnya pada tahun 2017 mencoba untuk terjun membeli saham, beberapa kepingan saham di perusahaan Tesla, yang dimana waktu itu bisa dikatakan harga saham Tesla tidak terlalu tinggi, karena dia memprediksi kalau dia membeli saham pada perusahaan yang memiliki inovasi yang terbarukan atau inovasi yang sangat berguna ke depannya nanti ketika orang-orang sudah mengenal perusahaan Tesla. Bahkan kalau kita lihat untuk tahun sekarang Tesla sedang naik-naiknya, akhirnya dia bisa memprediksi dari hal tersebut melalui apa? Melalui riset inovasi dalam perusahaan si Tesla itu. Dan akhirnya dari hal itu dia memegang prinsip kalau dia membeli suatu saham, carilah perusahaan yang memiliki inovasi-inovasi yang terbarukan. Pada akhirnya saham itu akan naik sendiri, mengikuti dengan arusnya inovasi-inovasi yang diciptakan oleh perusahaan tersebut. Cathie Wood ini percaya kalau pada tahun 2021 sampai seterusnya, dunia keuangan itu yang beralih terhadap keuangan dunia atau disebut dengan dunia kripto maupun Bitcoin. Kenapa bisa dibilang Cathie Wood ini mempercayai hal tersebut? Karena semua lini sistem keuangan beralih ke digitalisasi.
dan dia percaya kalau melalui Bitcoin maupun kripto orang-orang bisa memperoleh keuntungan setiap pembelian ataupun melakukan transaksi di dalamnya. Nah, pada akhirnya ketika dia sudah berhasil menjadi seorang investasi ternama atau investor ternama di Amerika Serikat, dia dinobatkan menjadi best stocker pada tahun 2010 oleh Bloomberg di Amerika Serikat, dan saat ini dia memiliki perusahaan atau menjadi CEO pada perusahaannya yang dinamakan ARK Invest yang terkenal hampir di seluruh dunia. Itulah kisah Cathie Wood ya. Nah, untuk Sobat Kelas Pro ini, sekarang apa sih yang Sobat Kelas Pro dapat pelajari dari dua tokoh yang tadi saya jelaskan tersebut? Nah, mungkin yang pertama, jika Warren Buffett itu lebih berfokus menanam sahamnya di perusahaan-perusahaan yang memiliki kompetitif yang tinggi. Sedangkan pada Cathie Wood ini melihat cenderung sisi inovasinya atau sisi competitive advantage-nya. Lalu yang kedua, Warren Buffett ini dikatakan investor yang cerdas. Dilihat dari tindakan-tindakannya yang memang nyata gitu dan langsung saja eksekusinya. Sedangkan pada Cathie Wood ini dia lebih cenderung menganalisa apa saja perusahaan yang memang memiliki inovasi yang sedang berkembang maupun sedang banyak digunakan oleh stakeholder di seluruh dunia, sehingga dia bisa memahami kira-kira untuk jangka panjangnya saham ini akan naik berapa persen gitu. Apakah ada akan naik turun atau naik terus gitu. Nah, lalu yang ketiga dilihat dari kegigihan masing-masing. Jika Warren Buffett ini dari sejak kecil dia memang memiliki kegigihan dan kerja keras yang tiada hentinya sampai sekarang dia masih belajar. Sedangkan Cathie Wood ini lebih cenderung menulis atau melihat riset seluruhan, baik itu dari perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang maupun perusahaan yang sudah besar gitu namanya dari sisi inovasinya. Nah, mungkin Sobat Kelas Pro 3 itu saja yang bisa dipetik dari cerita atau kisah dua tokoh dari Warren Buffett dan Cathie Wood ini. Intinya pada akhirnya tidak ada di dunia investasi ini yang sempurna. Balik lagi ke Sobat Kelas Pro, apabila ingin investasi perlu terlebih dahulu memahami resiko-resiko yang ada. Kalau kita memahami resiko-resiko untuk kedepannya, maka Sobat Kelas Pro dapat melihat lebih jauh kira-kira investasi ini bakal menguntungkan untuk kita atau merugikan ya. Mungkin itu saja yang saya jelaskan terkait dengan dua tokoh investor di dunia yang sangat terkenal di dunia itu. Nah, sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih.